Assalamualaikum minasan, jumpa kembali dengan Mimin di channel UWA Anime. Seperti biasa sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasinya agar Mimin tambah semangat membuat video yang berkualitas di setiap harinya. Kalau begitu, let's go! Minato berkata, "Boruto, apa kau berhasil membawa Kyuubi?" Ucap Minato. Boruto berkata, "Aku berhasil Hokage keempat. Ini juga berkat bantuan kakek Jiraiya di sini. Kalau tidak, mungkin terjadi kerusakan parah ke desa Konoha." Ucap Boruto. Jiraiya berkata, "Sudahlah, itu sudah tugasku. Yang jelas, desa untuk sementara ini aman. Sekarang kita harus ke tempat Kushina berada, serta mengunci kembali Kyuubi di tempatnya, supaya para shinobi atau Madara tidak tahu sebenarnya yang terjadi sekarang." Ucap Jiraiya. Minato berkata, "Baiklah Sensei." Boruto, "Kita ke tempat Kushina berada. Aku sudah menyimpan segel hiraishinya di sana. Kalau begitu, kita berangkat sekarang." Ucap Minato. Minato, Boruto serta Jiraiya pun pergi ke tempat gua rahasia milik klan Uzumaki berada. Dengan kekuatan perpindahan cepat milik Hokage keempat yaitu Minato, mereka pun sampai dengan sangat cepat. Kushina pun melihat mereka selamat sangat terharu, bahagia. Kushina berkata, "Minato, Sensei dan cucuku, kalian selamat." Ucap Kushina, seraya memeluk Minato dan Boruto. Minato berkata, "Hei Kushina, sudahlah jangan berlebihan. Sekarang saatnya memindahkan Kyuubi ke tempat segel dirimu." Ucap Minato. Kushina berkata, "Oh ya, aku lupa maaf. Kalau begitu kita lakukan." Ucap Kushina. Jiraiya berkata, "Aku tidak mau melihatnya. Aku menunggu di depan saja dengan bocah ini." "Hei Boruto, ayo kita ke depan saja." Ucap Jiraiya. Boruto berkata, "Baik kakek Jiraiya, aku ke sana." Ucap Boruto. Minato pun melakukan ritual perpindahan Kyuubi ke tubuh Kushina tentunya dengan menggunakan segel milik klan Uzumaki. Di sisi lain, cerita berpindah ke Boruto dan Jiraiya. Mereka pun berbincang-bincang masih di tempat gua rahasia. Jiraiya pun memulai perbincangan. Jiraiya berkata, "Ternyata, masa depan itu sangat unik dan sangat di luar nalar. Jutsu yang kau perlihatkan kepadaku, perbedaannya sangat jauh sekali dengan zaman ini. Sepertinya ayahmu itu sangat menarik, dan pasti akan melampaui Minato dan aku. Aku percaya itu, dan aku yakin ayahmu itu akan memberi perubahan kepada dunia shinobi." Ucap Jiraiya seraya tersenyum. Boruto berkata, "Memang benar. Insting orang tua itu tidak salah. Kepercayaan kakek adalah perwujudan perubahan tentang dunia shinobi. Dan itu pasti terjadi." Ucap Boruto. Jiraiya berkata, "Aku berbicara seperti ini karena tetua katak tertinggi sudah meramalkan diriku, akan ada sosok yang bermata biru. Dialah yang akan menyatukan para biju, shinobi dan orang-orang. Hingga saatnya mereka akan bersatu. Dan itu pasti akan terjadi. Aku percaya akan hal itu." Ucap Jiraiya. Cerita kita beralih di tempat Sasuke berada, yang masih dikepung oleh polisi Konoha, yang dipimpin Uchiha Fugaku ayah dari Sasuke. Fugaku pun dengan sangat tajam menatap Sasuke dengan langsung mengaktifkan mata Mangekyo Sharinganya, mengarah ke arah mata Sasuke. Tapi sayang, ayah Sasuke langsung mendekati Sasuke. Fugaku berkata, "Dia bukan musuh." Ucap Fugaku. Fugaku pun membubarkan pasukannya. Fugaku berkata, "Akhir-akhir ini, banyak temuan yang di luar nalar pikiranku. Apakah ini sesuatu yang tak lazim berikut? Pertemuanku dengan seorang anak dewasa yang menurutku aneh serta kejadian-kejadian yang tak semestinya aku lihat. Tapi, aku senang kau menjadi sosok yang sangat kuat dan bisa berpegang teguh dengan prinsipmu. Sekarang aku lega, kau mengertikan ucapanku." Ucap Fugaku. Sasuke pun sedikit canggung. Sasuke berkata, "Kenapa aku melakukan ini? Karena ada seseorang yang saling merasakan dan berbagi kesakitan, kebahagiaan. Maka dari itu, aku melindungi desa ini." Ternyata Anda sangat jeli juga dengan Mangekyo Sharingan milik Tuan Fugaku. "Sepertinya, aku harus pergi dari sini. Sudah saatnya aku menemukan anak itu." Ucap Sasuke. Fugaku pun berkata kembali, "Sebelum pergi, bisakah kau menghapus semua kejadian ini? Karena, kalau terus seperti ini maka tidak lazim semua kejadian yang aku saksikan ini bukan untuk zaman ini. Karena semua akhir cerita, kalau kita tahu maka tidak akan seru.
Ucap Fugaku. Sasuke berkata, baiklah, kalau itu permintaanmu. Ucap Sasuke. Sasuke pun mengaktifkan kekuatan mata Mangekyo Sharingan Eternalnya. Seketika, genjutsu terkuat pun muncul, yaitu mata bulan merah Tsukuyomi Gentei. Terangnya di sekitar area tersebut. Ketika ingatan Fugaku akan hilang, Fugaku berbicara kepada Sasuke. Fugaku berkata, anakku Sasuke, sebelum ingatanku hilang, aku ingin berbicara kepadamu. Aku Uchiha Fugaku ayahmu, bangga kepadamu, kau telah menjadi shinobi terkuat yang pernah ada. Terima kasih telah datang kepada ayahmu. Maafkan ayahmu ini yang belum bisa memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita. Apapun yang terjadi, aku ayahmu, akan tetap bangga melihatmu menjadi shinobi kebanggaan klan Uchiha. Dan kau telah menghapus rantai kebencian dari kalangan klan Uchiha. Sampai berjumpa kembali anakku, ucap Fugaku. Mendengar ucapan Fugaku, Uchiha Sasuke pun meneteskan air mata. Fugaku seketika pingsan. Sasuke berkata, terima kasih ayah, maafkan aku. Sekarang aku akan mencari Boruto, dan akan meninggalkan zaman ini. Selamat tinggal ayah, ibu, ucap Sasuke. Sasuke pun merasakan cakra Boruto yang berada di tempat guha milik klan Uzumaki. Tanpa basa-basi, Sasuke membuka portal dimensi dengan mata Rinnegan Tomunya. Sasuke pun memasuki gerbang portal dimensi waktu. Cerita kita beralih di tempat Otsutsuki Kinshiki berada. Kinshiki berkata, perintah terbaru dari tuanku Otsutsuki Shiba adalah pergi ke tempat di mana seorang Otsutsuki tersegel di dekat tempat suci para Otsutsuki. Aku tidak tahu maksud dan rencana Otsutsuki Shiba. Sekarang, aku akan pergi ke sana, ucap Otsutsuki Kinshiki, dengan membuka portal dimensi waktu paralel dan pedang merah mudanya, yang bertujuan ke tempat Otsutsuki untuk membuka segelnya. Cerita kita beralih di tempat Boruto, Jiraiya berada. Boruto berkata, kakek Jiraiya, sepertinya ada yang datang ke sini, ucap Boruto. Jiraiya berkata, siapa itu Boruto, ucap Jiraiya. Tiba-tiba saja Sasuke datang tepat di belakang mereka. Boruto berkata, ternyata kau paman Sasuke, ucap Boruto. Sasuke berkata, maafkan aku Boruto, tuan. Aku mengagetkan kalian, ucap Sasuke. Jiraiya pun menatap dengan tajamnya ke wajah Sasuke. Jiraiya berkata, jadi ini seorang Uchiha, kau membuatku kaget. Tapi, tidak apa-apa, ucap Jiraiya. Minato dan Kushina pun muncul di depan mereka. Jiraiya berkata, ternyata kalian sudah selesaikah? Ucap Jiraiya. Minato berkata, sudah sensei, kami sudah selesai, ucap Minato. Kushina berkata, terima kasih Boruto, dan Tuan Uchiha, sudah membantu kami di sini. Sepertinya, kami merasa tenang di masa depan kelak. Ada pahlawan-pahlawan Konoha yang sangat kuat yang benar-benar melindungi desa kita ini. Sekali lagi, aku dan Minato banyak-banyak berterima kasih, ucap Kushina. Jiraiya berkata, aku juga ya, jangan lupa, ucap Jiraiya. Minato berkata, kalau begitu sensei, Kushina, aku akan melakukan jutsu terlarang, yaitu penghapusan ingatan, agar kelak di masa depan, tidak ada yang berubah serta semestinya berjalan, ucap Minato. Sasuke berkata, baiklah, kalau Tuan Hokage langsung yang akan melakukan jutsu ini, ucap Sasuke. Jiraiya berkata, beberapa hari ini adalah pengalaman aneh bagi kami. Aku yakin, kami baru saja mengetahui hal-hal yang tidak seharusnya kami ketahui. Seperti novel saja, novel akan jauh lebih menarik saat cerita akhirnya tidak diketahui. Nah Minato, sekarang lakukanlah, ucap Jiraiya. Minato berkata, baiklah sensei, ucap Minato. Seketika, jutsu penghilang ingatan untuk Minato, Kushina serta Jiraiya pun dilakukan. Berikut perpindahan Boruto dan Sasuke ke tempat asalnya. Cahaya terang pun menyinari sekitaran area ruangan guha. Berikut tubuh Boruto dan Sasuke pun mulai memudar sedikit demi sedikit. Ketika akan menghilang, Minato menitipkan pesan. Minato berkata, Boruto cucuku, aku titipkan masa depan desa kita yaitu Konoha kepada kalian. Kami percaya kepadamu, ucap Minato sang Hokage keempat. Boruto dan Sasuke hanya tersenyum. Mereka pun memudar dan menghilang. Cerita kita beralih. Di mana? Di tempat rahasia klan Otsutsuki berada. Di sana, ada Otsutsuki Kinshiki yang sedang mengadakan ritual pembebasan segel seorang Otsutsuki. Tiada lain tiada bukan, dialah Dewi Kelinci atau sang Otsutsuki Kaguya.